Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD weekly untuk tanggal 22 sampai tanggal 26 Januari ya. XUSD Wanda. Oke. Di sini kita lihat pair dulu ya, untuk pair XUSD ya. Nah gini, jadi gini. Untuk pair yang XUSD di sini kita lihat untuk Euro USD semuanya itu ada sinyal bullish ya. Ini Euro USD ya. Kemarin saya sempat share ya sinyalnya ya. Ini adalah change of character valid di Euro USD. Kita akan bahas dulu pair ini dulu ya sebelum kita masuk ke gold, karena ini ada kaitannya dengan gold juga. Nih, ini USD ya. Dan ini sudah respect dari area demand. Kemarin saya sudah share plan-nya. Dan kemudian kita cek di NZD USD juga. Kita semalam profit di sini NZD USD. Ini valid change of character di M30. Ini kita lihat. Oke, ini pullback. Break change of character. Nah, di sini inducement-nya. Nah, kita buy di sini. Oke, running break even. Kemudian di out USD juga ada change of character. Ini hati-hati ya, untuk gold juga mungkin akan reversal juga. Ini change of character juga valid. Pullback diambil, break. Oke, udah turun sampai sini, ngambil inducement lalu naik. Dari break naik terus, dan dia akan terus naik sampai sini. Mengambil semua liquidity di sini, Ini liquidity ya. Kita bahas dulu pelan-pelan untuk ke pair out USD, NZD USD, GBP USD ya, GBP USD. Kenapa kemarin saya nggak nge-sell di gold sama sekali? Kenapa kemarin saya planningnya buy di gold? Di sini kita lihat ini valid change of character. Oke. Nah, kalau di ICT ini breaker block. Jadi ini ICT, gabungan ICT dan SMC, ICT X SMC. Kalau di ICT dia breaker block, kalau di SMC dia change of character, dan di sini dia respect inducement lalu naik. Oke. Dan dia terjadi break of structure. Dia respect dari area ini, break of structure lagi, dan respect area ini. Oke. Nah, ini strukturnya bullish ya. Dia akan naik terus sampai terjadi perubahan tren. Nah, untuk XUSD ada kaitannya ya, XUSD. Nah, di sini kita lihat XUSD, kita menggunakan FX Open. Di sini juga ya, ini tuh valid pullback ya di sini ya. Sebentar kita akan cek dulu dari daily ya. Kita akan cek beberapa time frame, karena time frame itu fraktal ya. Ini tricky. Kenapa saya bilang tricky? Struktur H1, M30, M15 Pak. Mungkin tricky. Di sini kita lihat. Kita akan baca dulu struktur dari weekly-nya, Untuk weekly di sini dia candle weekly minggu ini dia tidak break body ya. Di sini kita lihat. Nah, tidak break body. Hanya swap doang. Nah, kemungkinan dia akan naik sampai sini untuk men-swap, untuk mengambil high atas. Nah, itu kalau weekly ya, karena dia bukan break body ya. Susah kalau dia nggak break body, sama kayak di sini nih, dia swap, dia naik. Mungkin dia turun dulu gitu ya untuk ngambil low di weekly lalu naik lagi. Mungkin gitu. Nah, kalau kita cek di daily secara strukturnya, kita baca pelan-pelan ya. Karena semalam saya nggak entry di gold. Saya kemarin fokus buy limit tapi nggak kejemput. Nah, kita cek pelan-pelan di sini secara order flow. Ini order flow daily. Ini change of character pertamanya di sini. Dan di sini dia ada boss. Ini break of structure-nya. Boss. Kemudian di sini juga dia sudah ada inducement-nya ya. Bentar, inducement. Kita cloning inducement, di sini inducement. Oke. Nah, di sini strukturnya dia respect fair value gap. Di sini mencoba untuk naik ya. Nah, kalau kita cek di H1 secara struktur, di sini kemarin kita ancang-ancang cari sell ya.
ancang-ancang cari sell di sini di ekstrim, dan setelah dia mengambil inducementnya di sini ya, ini inducementnya ya, ternyata dia naik terus ya, naik terus lalu turun. Dan di sini di pola di sini kalau kita cek di sini itu sama sekali nggak ada tanda-tanda penguatan untuk turun ya. Ini bukan sinyal sell di sini ya. Meskipun ini engulfing, jangan kejebak ya. Bisa aja di sini dia sini lihat ya, ini adalah internal inducement, minor inducement. Mungkin dia kayak gini besok nih. Boom, boom. Nah, mungkin akan naik lagi. Sama kayak di pair AUD USD, NZD USD, GBP USD itu plan buy semua ya, naik semua ya, hati-hati ya. Bisa aja dia ngejebol high lagi. Karena kalau misalnya high kayak seperti ini, polanya seperti ini rawan di break. Ini pola yang melengkung kayak gini nih, pola-pola liquidity. Ini supply yang lemah ini. Supply lemah. Hati-hati. Nah, kalau secara struktur di sini adalah break of structure ya. Break of structure-nya di sini ya, untuk H1 ya. Dan inducementnya di sini. Inducementnya di sini dan supply-nya itu di sini. Extreme, weekly supply. Di harga berapa, Bang? 2060. Oke, inducement udah ambil. Saya nggak yakin ini hari Senin akan turun, kemungkinan akan naik lagi. Jadi ini bukan sinyal buy ya, saya nggak ngasih sinyal di sini. Hati-hati. Ini di inducement ya, kalau di H1 coba kita cek di M30 secara strukturnya. Karena ini tricky ya, M30 tricky. Nah, di M30 itu kemarin di sini cok ya. Di sini valid cok. Valid cok. Nah, kemudian dia respect doang di sini di main, tapi gagal naik ya, gagal naik ke atas. Gagal naik ke atas dan turun, justru turun dan membentuk cok lagi di sini. Cok dibalas cok. M30 biris, H1 biris. Nah, kemudian kita baca struktur di sini. Agak tricky di sini. Kenapa saya bilang tricky di sini? Di sini kita lihat ya. Struktur di sini. Ini sebentar, pullbacknya kita marking ya, pullbacknya. Ini pullback valid. Di sini juga pullback valid. Nah, di sini ada pullback ya, di sini ya, kecil ya. Coba kita cek, kita zoom apakah itu valid. Oh, valid ya di sini ya, kita lihat ya. Ini valid ya. Ini pullback biru. Nah, ini valid pullback. Meskipun dia kelihatannya kayak inside bar di sini, tapi kita fokus candle birunya yang kecil di sini. Nah, ini pullback valid. Jadi pergerakannya seperti ini. Pergerakannya seperti ini. Pullback diambil. Ini break of structure. Ini minor ya. Ini pergerakan minor inducement ya. Ini minor inducement ya. Ini yang ini inducement H1. High break of structure. Nah, ini berarti change of character. M30. Hati ya. Saya wanti-wanti aja nih, gold naik lagi nih. Jadi saya nggak ambil sell, ini agak tricky. Kalau kita cek di M15, nah itu valid coknya. Coknya valid di sini. Coknya di sini valid. Sebenarnya kemarin itu di sini tuh area sell ya di sini ya. Ini inducement H1, tapi di sini area sell untuk M15 dan jebol. Karena di sini ini valid pullback. Ini break of structure. Di break jadi cok. Ini cok M15. Oke. Jadi saya untuk untuk H1 untuk di XUSD kemungkinan saya fokusnya di H1 ya. Fokusnya di H1. Karena di M30 kayaknya ada sinyal buy, M15 kayak sinyal cok buy, jadi saya fokusnya untuk struktur H1 aja ya. Untuk zonanya di sini, zona sellnya ya, zona di 2060-an. Jadi selama di sini saya nggak akan entry ya. Saya skip dulu lah gold. Gold ini pergerakannya ngeri banget ya gold ya. Terlalu liar pergerakannya. Kalau di sini nggak pakai stop loss, kebanyakan MC trader. Nah, kemudian kita akan baca untuk apa namanya? Bentar, ini kan supply-nya ya, zone sell-nya ya 2060. Nah, ini kita perlu mencari konfirmasi di M5. Kalau sudah sampai sini ya. M5, confirmation M5.
Nah, kemudian apabila tidak ada konfirmasi tidak perlu sell ya. Karena kalau misalnya ini di break, ini akan menjadi change of karakter juga ya. Calon cok lah, calon cok. Calon change of karakter. Nah, seperti ini kira-kira. Agak tricky XUSD, mohon maaf kalau agak membingungkan. Kemudian kita cek untuk news minggu ini. Untuk minggu ini di sini tuh kita mana ya? Nah, di sini newsnya. Nah, di sini hari Senin 22 Januari untuk USD nggak ada ya. Ini saya filter hanya di high impact dan medium impact. Untuk hari Selasa ada news medium impact, Richmond Manufacturing Index. Dan hari Selasa ada pair JPY ya, high impact ya. Ini sangat-sangat berpengaruh di pair JPY ya. Jadi untuk yang trading di pair JPY hati-hati ya. Kemudian untuk hari Rabu di sini banyak news ya Rabu ya, buset. Pertama sesi London, sesi Asia NZD, sesi London Euro high impact, medium impact dan GBP high impact. Dan sesi New York ada CAD high impact dan USD. Nah, ini USD ya paling penting ya. Flash manufacturing PMI, flash service PMI dan terakhir CAD, BOC. Oke, ini Rabu ya. Jadi news Selasa ada, Rabu ada, hari Kamis juga ada ya. Hari Kamis Euro ada high impact sesi New York dan USD ya, ada 5 ya, ada 6 nih USD. Advance GDP key per key, unemployment claim, high impact 2 ini ya, dan ini medium impact, advance GDP price index, core durable good order, dan jam 8.45 ada Euro, jam 10 ada USD lagi, ini home sales. Banyak kayak news minggu ini ya. Jumat belum saya cut ya Jumat. Jumat ada juga ya, Jumat ya di sesi New York ya. Core PCE price index dan pending home sales. Berarti untuk minggu ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada news juga ya di USD ya. Hati-hati ya untuk teman-teman yang trading di gold. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.